kita bahas mengenai pergerakan harga emas kurang lebih tanggal 17 Oktober ya. Jadi, pada saat itu kita mengingatkan ke my friends bahwa melihat emas yang sekarang udah mulai crowded banget, semua orang itu optimis banget, bahkan banyak sekali yang update, berkali-kali, target harga emas yang lebih tinggi ya, banyak ya, institusi asing juga banyak yang update terkait itu. Tanggal 17 kemarin itu kita mengingatkan ke my friends sekalian, ada baiknya kalau sudah punya posisi, sudah untungnya sudah besar, mulai dikurangi ya posisinya ya. Jadi nambah porsi cash-nya bisa nanti dialihkan ke yang lain karena kalau dilihat biasanya ciri-ciri, suatu komoditas atau saham mau mengalami penurunan itu crowded banget gitu loh, semua orang membahas dan semua orang tuh optimis banget ya. Nah kebetulan dan saya nggak bilang ini pas banget, tapi emang kebetulan aja kita lihat per kemarin emas tuh turunnya signifikan banget ya my friends, turun sekitar 5%-an dan pagi hari sempat tadi menyentuh angka $4.000 per troy ounce, tapi ada perlawanan. Cuma biasanya kalau seperti ini ada gerakan masif dalam sehari, biasanya akan diikuti dalam beberapa hari ke depan nih my friends. Jadi kalau ditanya apakah harga emasnya ini punya potensi mengalami penurunan, kalau melihat dari keadaan per kemarin, sebenarnya peluangnya terbuka lebar. Nah, mungkin pertanyaannya my friends adalah gimana nih kira-kira imbasnya ke emiten-emiten yang terkorelasi dengan harga saham ya, harga emas maaf. Nah ini kalau misalnya my friends lihat, memang waktu pas kita bahas, tanggal 17 nggak langsung turun, ya karena emang kita nggak tahu kapan turunnya, kita hanya mengingatkan untuk, my friends untuk mengurangi porsinya di saham-saham emas. Dan memang setelah itu beberapa waktu kemudian, 1 atau 2 hari selang, mulai turunnya cukup signifikan nih my friends. Nah kalau ngelihat dari keadaan kemarin, besar sekali probabilitasnya, ini sekali lagi nih probabilitasnya pasti akan terjadi panic selling dulu nih my friends, karena melihat harga emasnya sudah naik kencang tiba-tiba, turun secara signifikan, biasanya marketnya itu akan bereaksi. Bereaksi itu ke arah negatif ya, karena mengikuti pergerakan si harga emas tadi. Nah, kalau namanya panic selling itu biasanya harga bisa turunnya cukup signifikan dalam hitungan hari. Nah, buat my friends yang belum punya posisi, ada baiknya menunggu terlebih dahulu sampai harganya sepenuhnya stabil, sampai benar-benar volatilitas itu menurun secara signifikan, baru tuh kalau misalnya mau ambil posisi silahkan. Tapi kalau yang sudah punya posisi, sudah untung, bisa mulai dikurangi lagi nih kalau misalnya memang sudah, kemarin-kemarin sebelumnya sudah dikurangi ya posisinya my friends ya. Karena kalau dilihat volatilitasnya mungkin akan cukup tinggi nih dalam beberapa hari ke depan, sampai selling pressure-nya ini benar-benar selesai. Mungkin pertanyaan berikutnya lagi adalah, loh, kalau nanti rilis laporan keuangannya bagus gimana? Kalau laporan keuangan kuartal ketiga bagus, itu adalah suatu hal yang wajar, bukan sesuatu yang mengejutkan. Karena semua orang, pasar sudah antisipasi dengan harga emas yang naik, udah pasti otomatis korelasinya positif terhadap kinerja keuangannya, saham-saham emas ya. Jadi mungkin laporan keuangan nggak akan terlalu menjadi driver-nya sekarang, karena orang akan fokus dengan pergerakan harga komoditas emas ini my friends. Nah, gimana dengan emiten-emiten yang punya potensi yang lagi dibicarakan, punya potensi masuk ke global index? My friends akan lihat pergerakan abnormal atau anomali, biasanya kalau untuk kayak BRMS ya contoh ya, kita akan lihat mungkin selling pressure akan terjadi, tapi nanti akan ada perlawanan atau tidak. Karena itu yang akan menunjukkan bahwa emiten ini sebenarnya punya potensi masuk ke MSCI atau tidak. Seperti yang sudah kita bahas beberapa waktu sebelumnya, emiten-emiten yang punya potensi bergerak masuk ke global index, baik itu yang micro, small cap, atau yang global standard, itu normalnya akan menunjukkan abnormal dari sisi transaksi, dari sisi pergerakan harga, terutama di minggu ketiga, minggu keempat Oktober ini. Jadi kita akan melihat ya pergerakannya kira-kira akan seperti apa. Itu mungkin untuk yang tanya berhubungan dengan emiten emas, berhubungan dengan komoditas emas, dan tadi juga mungkin nanti Iwan juga bisa kasih lihat ya kira-kira chart emasnya itu kira-kira arahnya kemana. Itu